Iya, na'budu wa iyyaaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis shalihin fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya dawi fatana bisyikri wa tablighi wal amanah wa jaizun bi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafi fil aradi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala arsala mutus kusira Allah anbiya adalah ambiyaan dibaca kosar hamzahnya buang mereka biasanya dan natal. Ambiya mereka banyak nabi dawi faqanatin jadi beberapa banyak orang jadi kecerdasan. Dawi faqanatin banyak orang jadi kecerdasan. Mutus bisidiki kelamun sehingga jujur wa tablighi dan madhab syariat wal amanati dan bisa ekarkannya. Jadi ada nabi tak cerdas yang tak ada yang tak jujur, tak ada yang nah, ulama ini kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Kalau benar-benar tak cerdas berarti tak bisa jadi ulama. Tak jujur ya tak pantas jadi ulama. Terpengaruh ilmu ya tak pantas jadi ulama. Tak bisa berkata ya tak pantas jadi ulama. Makin sebar lebih bahas nabi dan rasul ini kepada apa? Nabi itu ini kan secara kebanyakan ulama nabi dan rasul itu beda. Nabi itu adalah orang yang diberi syariat oleh Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul orang yang diberi syariat oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini kan secara kebanyakan atau secara absolut. Nah, kenikahan cuma dalam bab definisi nabi dan rasul sudah disepakat kependapannya ahlul hadis. Para ulama ahlul hadis mengatakan nabi dan rasul sama atau tidak sama. Karena kalau nabi diberi definisi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, berarti ulama tak usah menerima ilmu. Karena al ulama warasatul rusul atau warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Kalau memang nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka tidak dosa ulama tidak menyampaikan ilmunya. Padahal ulama mentah menerima ilmu nanti yang kadang bersama. Makanya seorang ulama ketika dia berdosa, taubat lain berorang biasa. Ulama itu jika berdosa, maka taubatnya selain menyesal taubat biasa, dia harus mengulangi. Mengenai Gusti Allah mengenai Quran, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Ketika Allah menjelaskan taubat para ulama, apa kata Allah? Dia bisa diterima taubatnya ketika illal ladzina tabu, dia taubat dulu. Wa aslahu, tapi kok taubat, tapi kok lebih bagus dari sebelumnya. Tapi kok lebih bagus wa bayyanu, baru menjelaskan Huruf faulaika atubu alaihim. Orang-orang ulama-ulama yang berdosa yang sudah seperti itu atubu alaihim. Berkok diterima toh. Karena al ulama warasatul anbiya. Anbiya di sini berarti sama dengan rasul. Buktinya para ulama mengkader ilmu yang kan berbeda. Terus bedanya ulama, bedanya rasul dan nabi itu apa? Bedanya cuma satu, Rasul itu punya syariat baru yang menasakh itu menghapus syariat sebelumnya.
Kalau Nabi dia diutus dan diperintahkan menyampaikan syariatnya, cuma syariatnya mengikut pada syariat Rasul sebelum ditendangkan. Pun masalah menyampaikan tetap dia wajib menyampaikan. Makanya Syekh Ahmad Al-Marzuki ini kan nampak bahwa memang lafaz yang dipilih istimewa. Lafaz yang dipilih oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki arsala anbiya. Syekh Ahmad Al-Marzuki tak ada guru sulan tapi anbiya. Karena memang Nabi ini kenapa sama dengan Rasul. Meskipun secara mainstream umum dari para ulama, Nabi tidak diperintahkan menyampaikan, tapi kalau Rasul diperintahkan, tapi akan timbul kendalanya. Tidak diperintahkan menyampaikan, yang tidak masalah. Ulama karena seperti Nabi berarti tak usah menyampaikan ilmunya, lu kok ternyata dosa. Bahkan termasuk dosa aja bagi seorang ulama itu menyimpan ilmunya. Makanya Rasulullah menyemangati orang yang di ilmu transfer ke orang lain ilmu. Pasti dengan Gusti Allah ibarat ilmu sih kita ketemu sebelum man alima wa amila wa allama wa rasulullah ilmu malam. Kemudian saya Nabi, siapa orang yang saya tahu ilmu terus yang malaki, mana yang malaki kepada ke orang lain, ya cerita orang lain pasti mari jadi orang ini oleh ilmu tambah dari Gusti. Jadi syarat ilmu itu bisa berkembang, ilmu itu harus disalurkan kepada orang lain. Tidak menciumnya ini kan disalurkan tambah ada, ilmu ini disalurkan tambah banyak. Ada salah ambiya dawi fakon disiti wa tablighi wal amanah. Amanah ini kemudian apa? Amanah ini kemudian Nabi, seluruh Nabi itu dijaga oleh Allah dari melakukan perkara haram, dari melakukan perkara makruh. Jadi ada Nabi rokok kan? Nabi melakukan kemakruhan itu tidak ada. Dan misal Nabi pernah melakukan suatu yang ketika dilakukan umatnya makruh. Contoh, Nabi ini kan dari wudu, selalu punya wudu, tak pernah tak wudu. Tapi Nabi ketika wudhu untuk sholat, berwudhu untuk selain sholat itu tidak. Kadang Nabi cuma untuk mencegah wudhu sekalian, artinya muas sekalian, tangan sekalian, ikat sekalian, suku sekalian. Secara hukum fikih, orang yang wudhu tak telur kali, basuhannya atau usapannya tidak 3 kali, itu hukumnya makruh. Jangan Nabi jadi dari kemakruhan. Nabi pernah wudhu, tapi macam sekalian. Karena itu untuk menjelaskan. Mungkin Nabi tak pernah wudhu sekalian, orang tak kira ngaku bahwa wudhu sekalian ini sah. Jadi bagi Nabi itu tidak makruh karena menjelaskan. Ada Rasulullah misalnya pernah tawaf dalam keadaan menunggang. Padahal yang lebih utama orang tawaf itu berjalan kaki. Rasulullah tawafnya justru menunggang tunggangan, tidak baik. Nabi kok melakukan ini tidak baik? Karena untuk menjelaskan syariat. Mengenai Nabi langsung cuma alam nampak atau orang akan bertanya-tanya, bahwa ini orang yang nampak. Enggak semakin kan orang tua menselesok orang sekaya, atau sesepuh ini mungkin sepeda listrik ya. Seandainya Nabi tidak pernah bertawaf dalam keadaan menunggang, orang akan bingung mencari hukumnya. Jadi semua Nabi ini kan dijaga amanah maksud itu tak kena ngelakuin ibadah makruh, nama boleh ibadah haram. Kok ada yang modelnya secara fikih ketika dilakukan umatnya itu makruh, kok dilakukan oleh Nabi itu tidak makruh bagi Nabi karena ada tujuannya. Kenapa tujuan untuk menerangkan hukum ini contohnya. Wajah izun fi hakihi min aradi wajah izun berpanikan benar. Panika oleh pihak ini dalam hal ambil min aradin dinin sifat seannya minnya min seidah min aradin dinin sifat seannya
oleh Nabi, jais hukumnya bagi Nabi punya sifat baru, itu sifat berubah-ubah. Jadi lapar, Nabi di manusia lapar, terus bila kenyang, dasarnya songkan rekan aja, songkan biasa. Tapi syaratnya digairi naksin kelaban tanpa cacat. Kalau sifil marodi akasnya ringan songkan. Boleh Nabi sakit, itu sifatnya sebagai Nabi. Boleh Nabi lapar, boleh Nabi tidur, itu sifatnya Nabi. Cuma ada Nabi yang sakitnya sampai cacat. Makanya cerita-cerita yang masyhur tentang Nabi Ayub, jika ketemu yang terang Nabi Ayub, mungkin sampai aporwan, poro berdoa, gimana sholat seolah dikala berjalan, gimana sholat kesambut boleh olah seperti itu cerita Israiliyah dan pasti tidak benar. Tidak ada Nabi yang punya penyakit munafir, istilah kita ini munafir, penyakit yang membuat orang jijik. Kalau sampai awalan kan berarti munafir, tidak mungkin. Menkhafifil marad biasa Rasulullah kadang nggak merangak sunyi biasa. Itu Nabi. Makanya Nabi ini kan basyarun tapi lakal basyar. Asare. Tapi meski asare tak ada benar tedunga umat. Ini Nabi ini kan meski asare pada benar orang sadar. Makanya nama wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya tidak pernah tidur. Meskipun matanya, penglihatannya terlihat tidur. Makanya sah-sah saja Nabi mendapat wahyu lewat mimpi. Bahkan awal kali Nabi mendapat wahyu pada bermimpi. Awalul ajabi ar-ru'ya as-salihah. Awal Nabi mendapat wahyu itu justru ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Maka la yarur yan illa ja'a mithla falaki subhi. Kemudian dalam hadis dalam kitab Bukhari yang kanjeng Nabi ini tak pernah mimpi kecuali mimpinya seperti kenyataan, terlihat nyata setelah menikah terjadi orang. Manusia mimpinya tak ingin begitu. Nah, orang matura pas mau mimpi itu seakan-akan lebih wow daripada syariat. Gusti Allah makon dari lambak berjauh itu lagi, kadang tak tahu ya. Tapi mau pas mimpi, dengan orang yang Islamis bukan menterosofi ya, jauh ya, banyak yang membentuk. Karena aku yang bermacam-macam, wah, aku yang selalu lagi. Orang akhir zaman lebih percaya pada mimpi daripada sunnah Nabi, lebih percaya dari mimpi pada mimpi daripada syariat Rabbi. Ya orang-orang akhir zaman. Boleh bagi Nabi ini kan tidak biasa. Bahkan Rasulullah juga selalu menampakkan menadar. Sebenarnya Anas bin Malik dalam hadis kanjeng Nabi ini tak pernah ada ketiga. Mesti menadar ini mengantus orang, baik keluarganya maupun dari santri. Karena kanjeng Nabi punya tujuan. Jangan sampai Nabi itu dianggap Allah. Jangan sampai Nabi itu dianggap Tuhan. Jadi makannya Nabi itu luar biasa. Nah, karena Nabi diutus setelah Nabi Isa. Nabi Isa ini kenapa mau dianggap Tuhan oleh orang Nasrani? Karena Nabi Isa hampir tidak terlihat makan, hampir tidak terlihat tidur. Oh, pokoknya Nabi Isa para kayak kenali ada tuh, para kayak kenali asal. Istimewa hari berarti pengiran. Bukan karena Nabi Isa lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Tidak, pun dari seorang ibu tanpa ayah. Beda orang yang lebih wow dari Nabi Isa, Nabi Adam. Nabi Adam ini kan tanpa ayah, tanpa ibu. Selebih heran boleh, saya dah Hawa dari
ayah tanpa ibu. Karena Sayyidah Hawa ini diciptakan dari mindil Adam, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Sayyidah Hawa tanpa ibu, tapi punya ayah Adam. Meskipun tak lewat hubungan intim badan dari kalangan orang Nabi Adam. Jadi Nabi Isa itu diangkat Tuhan oleh pengikutnya yang salah, bukan karena tanpa ayah, tidak. Tapi mereka jarang jarang asari, sehingga dianggap Tuhan. Dan Nabi tidak mau, Nabi Muhammad tidak mau. Kok ada tanda kecelakaan pada Nabi Isa, tak oleh nang umat mengumpul pengiran. Maka Nabi Muhammad juga selalu menampak, asari selalu menampak. Bahkan ya saat Nabi Sayyidah Aisyah kayak bereksaminan bersahabat, sahabatnya kan terlalu meneliti af'alun Nabi, pengen benar-benar ikut pada Nabi. Mereka yang ke Sayyidah Aisyah, ya Sayyidah Aisyah, Nabi mau malam asari boleh apa? Dan Sayyidah Aisyah, engkau tak pernah tahu jam malam kecuali pernah mengalami Nabi yaitu sendiri. Marisa pernah kanjeng Nabi asari. Kol sana pernah kanjeng Nabi asari kol sana. Kol 10 pernah kanjeng Nabi asari kol 10. Kol 11 pernah kanjeng Nabi asari kol 11. Dan seterusnya. Makanya bila tanya Aki, tahajud itu sebagus bilang, isi bagus tak istiqomah jam, sebenarnya bermalam tahajud. Karena lebih berat daripada orang yang tahajud berkol telok. Orang yang tahajud berkol telok. Bagus dong, jelas bagus, tak usah tanya Aki daripada itu. Tapi mana baik dengan orang yang jamnya tidak istiqomah tahajud, tapi tahajud bermalam. Ini lebih bagus ya, tak macam karena lebih berat. Orang yang lebih biasa jaga kontrol, ini mesti kontrol jaga gampang. Tapi untuk nyusun sholat yang pokok bermalam untuk tahajud. Sedangkan tahajud saat itu waktu marina isya marina itu. Berarti waktu pernah ditunggal betok jaga dulu, waktu pernah ditunggal belut jaga sana dan seterusnya. Makanya zaman apa? Burdah da'at kun nasara fi nabiyhi wa hukum bima syi'ta madhan fihi wa takim. Bahkan mau kanjeng Nabi terserah mau sing apa, wa hukum bima syi'ta. Bahkan mau kanjeng Nabi bagus apa terserah. Sepenting da'at kun nasara, jangan sampai menganggap Nabi seperti orang Nasrani menganggap nabinya sampai yang berpengiran. Mungkin akan tampak ini kebutuh tedung itu ngalih orang ini kadang butuh karena mentah itu ngalih tedung kadang mikirin maksiat ahli maksiat itu gak boleh warung boleh waktu aku manti aku boleh dilumput aku mendengarnya ngakan padahal tak boleh aku tidak ngakan tak itu ngalih orang udah boleh aku tedung tak ngalih orang boleh mungkin boleh biasa ini karena iya loh ya tedung ngedungi kamar aku nggak tedung kamar aku itu orang yang oning dia udah tedung bermanusia biasa karena seorang tokoh itu pasti punya fanatik pasti punya orang-orang yang fanatik santri gula kita pasti fanatik santri tokoh yang lainnya pasti fanatiknya pada gurunya. Nah, bagaimana kita membuat orang-orang yang fanatik pada kita yang tidak ada kecelakaan, tak sampai yang kebuli, tak sampai yang ke semacam padahal apa yang kita atas. Wajah isun fi hakimin al bidai nafsin kafifin al. Ismatuhum tining ejaganah ambiya kasairil malaikat. Hale agatia seperti para malaikat. Wajibatun panikum wajib. Wa fadlu ban al-bi'in kasira anbiya al-malaikat dari para malaikat. Semua nabi itu dijaga oleh Allah atau bahasanya isma atau maksum. Maka tidak ada nabi yang melakukan kemakruhan atau kemaksiatan dari mulai lahir sampai wafat. Bukan dari diangkat nabi. Karena membaca oleh yang cerita misalnya Nabi sebelum diangkat Nabi ngaring itu semuanya salah. Tidak ada Nabi yang tidak terjaga
Nabi itu baik setelah diangkat Nabi atau sebelum diangkat Nabi, mereka semua itu dijaga oleh Allah, maksum, tidak pernah melakukan dosa. Kalau para wali itu istilahnya bukan maksum tapi mahfud. Mahfud itu apa? Dijaga. Maksum itu apa? Dijaga. Bedanya apa? Mun maksum nikah dijaga atau umbuan dijaga, tak pernah terjadi maksiat. Mun mahfud jaga maksudnya apa? Kadang salah, tapi saat salah langsung abadi ke Gusti Allah. Ya sifat-sifat wali. Dia pasti pernah salah, tapi setiap salah dia langsung kembali pada Allah. Nabi semua dijaga. Ini Nabi, meskipun secara naluri, kadang Nabi keterok pada model. Belum macam nikah aslinya heran awal. Jadi saya Ramadan pernah bercerita tentang Nabi Muhammad menikah di Kusiro. Nabi di konser Ramadan. Di saat Rasulullah mengembala kambing, tidak modal kita yang Nabi. Nabi Muhammad pernah terok pada benda dan lain. Artinya apa? Teronin ke pesta-pesta. Zaman jahiliyah ini. Sebelum diangkat Nabi kan zaman jahiliyah. Nabi ingin sama seperti pemuda lain, pemuda selain membuat pesta niku, pesta kita berdiri ini aja, tapi karena dia Nabi tak pernah hasil. Lemalam embi ini bertorok ke kanjana, embi jaga embi nang jaga, lagi Nabi kan ngalah jaga, Nabi ngalah uanan. Jadi lagar mandiri dari kanak Nabi. Ngalah uanan, bertorok ke kanjana malam jaga embi. Sing ngalah uanan ini kok fitroni kok pesta kota Mekah. Ternyata kita ada para deba yang Nabi, ada tangan tok tiba-tiba ngidem. Acara dalam mana guru juga. Jaga Abu Nuh ini Nabi, ada pesta mulai ubah. Entar kan jadi aki bengan belum. Guru pesta nih. Kota ini bukan ada ketemu ngidem. Tahu juga guru ngomong ketemu ngidem. Ini mau beda boleh kok nih gua boleh. Beda pesta boleh kan Nabi berturut boleh ini. Tahu gitu. Kok nih gua pesta. Terus pada model terjerai. Mangkat kan ini. Kita ada Pak, kita ngolah, jadi tiba-tiba ngidem, padahal tak nonton. Bila Abu mau pesta lo ada. Jadi kayaknya mana maksum aja. Dan sampai melakukan keburukan. Akhirnya kan Nabi langsung, oh berarti kok nggak diri tak iridoin berkusti Allah. Jadi Nabi sebelum diangkat Nabi agar menolong bahwa Allah itu Tuhan yang Esa, tidak pernah sirik. Wes kok mulai sedia janji tak nggak jadi boleh. Ini kemaksumnya. Jadi orang yang bagus ini ketika mau melakukan keburukan mesti penemu bagus Allah halangan. Mungkin mak melakukan bagus lancar, ini butuh dipertanyakan. Jadi jauh di pengiran. Melakukan maksiat mau lancar. Sinyal itu mau lancar lebih WA dari ini mau lancar sinyal ini kan butuh dipertanyakan. Kemudian WA yang gini si haram misalnya tiba-tiba hari mati ya berarti kan abang-abang mulai berarti. Jadi kan ini nanti dikemaksud kasairil malaikat seperti seluruh malaikat itu maksud. Waktu malaikat maksum di mentah maksum itu ada koalisi di sungguh kok ini maksiat sebenarnya di sekolah bagus skala-skala ada menang ada pemenang dan dunia besar. Karena ya heran ya ada orang yang apa kaya ya orang yang mempunyai mesin tak bisa nyebut malaikat. Bisa karena malaikat surga besar tak surga besar. Makanya pun guru-guru kan menacak. Kita minta nyaman ke pangeran, minta besar malaikat karena gila. Ya Allah, orang besar jadinya. Malaikat sama dia batuan. Besar ke apa besar malaikat kan tak betul besar. Dia mau nyaman oh iya kok grogi kenyaman. Berapa malaikat. Minta pesen, minta terus, minta apa, jadi mereka kok tak berdoakan
Apa yang ngering tengah kan? Apa orang yang terus jadi penting kalau sama depan. Jadi wajibatun wajib sesudah Nabi ini masuk dijaga oleh Allah. Wafadalu malaikat. Nah, tapi Gusti Allah nikah belas luar biasa. Nah, boleh kok umat Kanjeng Nabi. Meskipun umat Nabi nikah tidak ada yang maksum karena bukan Nabi, tapi Allah tetap memberi kuota pada umat Kanjeng Nabi untuk masuk surga bahkan di ghairi hisab. Ada 70.000 orang dari umat Nabi ini kan masuk surga dengan tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab tapi tak masuk ke neraka. Makbul ada orang yang tak maksum ini berarti kan pernah ngelakuin itu, iya kan? Pasti pernah ngelakuin itu. Sedangkan balasan dosa itu seharusnya neraka atau surga. Neraka. Tapi makbul di umat Kanjeng Nabi dulu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allahumma ij'alna minhum. Wal qasulu ya'tuna bi khutayahum. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bodoh umat Kanjeng Nabi bahkan yaitu Nabi foto ya itu mereka mau dosa-dosa yang besar mati yang dosanya. Terus periksanya yang Gusti Allah ke malaikat bermakna luar. Yaitu Nabi foto ya itu ya Allah. Oh, empon dosa neraka ya Allah. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi meskipun itu senang ya Allah, mereka bersaksi ada pengiran selain Adina dan bagi Nabi Muhammad kan utusna Adina. Fayaqulul haqqu Gusti Allah dawu wa izzati wa jalali. Demi keagungan kau, la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba. Tak kira memadu kok orang yang pernah ikhlas nyaksiin kau pengiran, berorang yang tak nyaksiin kau pengiran. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Yang mesti terima itu senaranya karena umat Muhammad masuk surga birahmati dengan rahmat sengkau rahmat Gusti Allah kau dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena stres memang belum dengan Nabi tak cinta Nabi stres ya belum kacau itu senaranya di akhirat itu bisa yang punya lebih gara-gara ini la ja'altu man akhlasa li syahadat karena dan sekali-kali itu menyendiri macam syahadat ikhlas kok nyaksi aku bahwa ada pengiran selain Allah. Untuk jangan menikah ada yang melihat ada sih bisa ngatur kok kecuali Allah. Engkau tak bisa untung mentai untung Gusti Allah. Engkau tak bisa sukses mentai sukses Gusti Allah. Engkau tak bisa selamat mentai selamat Gusti Allah. Terus menyanyikan dengan karena orang yang pernah seperti itu pasti masuk ke dalam Allah Tuhan saja tapi ini bah la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba. Sama siapa orang yang paling berhak mendapat syafaat? Abu Hurairah pernah ada ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi syafaatika. Rasulullah pasti orang yang paling berhak mengambil syafaat aja. Ini Nabi Dawu laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani ahadun asbab minka fi hadzal. Engkau nyangka Abu Hurairah tak kira pada sahabat lain sedlebih ngade dari ban atanya tentang ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena engkau cek ngambas ban itu serius menurusan mau kompol hadis. Terus kan Nabi ada bu ahadun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisun min qalbi. Paling berhak orang oleh kaum syafaat pakai hari kiamat dengan sayang Allah tapi berdasarkan murni dari alim benar ada ilah ilah ada karena alim harus pada pengiran dari Allah. Sungkok tak boleh nyoba dunia, tak boleh nyoba pangkat, tak boleh nyoba selain, tak boleh nyoba karena sungguhnya banget dia pun kok kudu nyoba Allah, tak boleh nyoba setan, tak boleh nyoba kemaksiatan, tak boleh nyoba selain. La ilaha illallah. Jadi orang-orang yang berhak mendapat syafaat Nabi mereka yang pernah murni dari hatinya keluar la ilaha illallah. Meskipun tidak ismah, kita tidak ismah, kita tidak maksum, tapi rahmat Allah besar, rahmat Allah lanjut sehingga
Meskipun kita tidak masuk, kita punya kesempatan untuk masuk surga tanpa menyentuh neraka. Meskipun kita pernah maksiat. Yang penting abah ini pergi sholat jaga terus abah ini pernah murni dari hati sampai nangis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mangkan pada ketok golongan orang ini. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Sebelum saya Nabi pada ketok golongan orang. Saya kema pakai saat nang pada mahsyar panas sekali. Pada ketok golongan dia tak panas karena oleh naungan dari Allah. Waktu jadi tak ada orang naungan kecuali orang yang saya naungan. Salah satu nasihat. Rojulun zarafat ainahu, orang laki semata nangis. Abang dalam kebadan bijian nangis karena Gusti. Karena pada cerita dalam riwayat orang yang masuk neraka, ternyata air mata saya ini kan komplain ke Gusti Allah. Ya Allah, orang ini kemarin masuk neraka, dan boleh bukti. Orang ini pernah mengeluarkan aku dalam keadaan murni karena takut pada Engkau, murni karena cinta pada Engkau, murni karena mengharap Engkau. Akhirnya Gusti Allah orang ini masuk neraka. Dengan kutu pernah nangis bijian karena takut Allah, nangis bijian karena kerong ke Gusti Allah, nangis bijian karena ingat keromatan Allah, menangis bijian orang yang tak kategori ini lain. Itu terbaik, maka ada tak ada tetap baik. Karena kadang tak bisa nahan, tak boleh lolos, kadang tak bisa nahan. Malu dia ingat kejadian lain Nabi itu nangis. Tapi ketika tak partai mendapat keistimewaan yang heran. Oleh keistimewaan aku, orang yang sering nangis ketika didikan. Maka ada mengucapkan Nabi berhati, Inna min khiyari ummati. Ini boleh kita ikhlas. Inna min khiyari ummati mayyadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah wa yadhukuna sirra. Termasuk hamba-hamba pilihanku, termasuk nama umat-umat pilihanku dan menjadi Nabi. Ada sekelompok orang yang ketika berkumpul dengan orang lain terlihat ceria, terlihat senang, seakan-akan meskipun abang tempat tadi mesej orang yang kesampaian nilai orang itu berdosa, mesti senang terus. Tapi saat itu dia berguna sirro, saat dijian abang dan lakukan apa? Nangis terus ya. Itu orang-orang istimewa. Daripada mendengar orang nangis sampai terbutuh, tapi yang dijian karena kemaksiatan dan semuanya. Standar nilainya sama sekali. Bila dijian saya pikir hasil atau keuntungan mungkin semuanya. Belum masih kira kau angkat mungkin semuanya. Tak pikir pengiran, mulai punya orang bahaya itu pengiran. Ismatul kasair malaika wajibatul wa fadlul malaika. Kalau mustahil berarti sifat mustahil ditukuli wajib. Ditukuli wajiban mereka sekali sekapina sifat wajib. Sifat wajib maknanya jelasaki pada dukolo sifat wajib pengiran ada 4 sifat wajib apa? Rasul. Sifat jahisa Gusti Allah mare wajib fi haqqihi. Bifadlihi wa adlihi tarakun likulli mungkinin kafirin. Ini sifat jahisa pengiran. Sifat jahisa Nabi mare situ wajib fi haqqihi min aradi bi ghairi nafsin ka qabil maradi. Nabi ini oleh pada manusia lain seperti nggak sampai cacat ya dekat disongkal bahkan seringan. Berarti 20 tambah sekali ke 20 40, 4 tambah sekali ke 4 belum berarti 40 belum, tambah sifat jenis jadi 2 kan 40 belum tambah 2 berarti saya kafat maka ngafal lagi sampai ambil fungsi ada kesekat akidah dihukmin. Apalagi dihukum pelaban hukum wajibin yang wajib berarti mentahafal apa? Syaratnya wajib. Tafsir Hamsatin wa isrina lazim. Tafsir Hamsatin ini perinci nalema wa isrina bersebabi lazimah menika wajib atau tafsir.
Kula mukallafin dari sekalian orang balap hakik maka nahkik kakinum dan anyata akinum dan maulani bal ajwar maksudnya perinciannya Nabi pada sekali itu waktu hafal tahun situ. Apa Nabi ada 25? Dan Nabi itu banyak, Rasul itu banyak. Ulama beda-beda berapa jumlah Rasul? Rasul ada yang mengatakan 313. Jumlahnya Rasul adalah 313. Dari saya pun 314, dari saya pun 315. Ini kan perbedaan ulama. Nabi jumlahnya berapa? 124.000. Jumlahnya Nabi berapa? 124.000. Itu butuh tahu secara global. Cuma yang harus diketahui bermana mana, ya tentu yang disebut dalam Al-Quran. Disebut di Al-Quran ternyata jumlahnya ada 25. Jadi misalnya sekolah madrasah berapa jumlah Nabi? Seharusnya pertanyaannya sekarang berapa jumlah Nabi yang harus diketahui secara terperinci? Jumlahnya 25. Emang ada berapa jumlah Nabi? Masih 25. Dia salah. Tapi kalau 25, dan sekolah guru nabi 25, jawab lebih 25, jawab 124.000, aku bingung. Di orang pintar kalau yang bodoh kerawat. Cuma bodoh itu nggak tepat, padahal salah. Jumlah Nabi ya 124.000, jumlah Rasul 313. Yang wajib diketahui dalam Al-Quran ada 25. Ini maksud tafsir maksudnya wajib. Tafsir maksudnya onik secara terperinci. Wajib bagi semua kalangan. Terus nama wajib hafal untuk situ asli nanti. Onik. Dan tidak ada nato sampai tidak ada nato yang menyebutkan para nabi sesuai dengan zamannya seperti Aqidatul Awam tadi. Itu bilang memang kita ada. Aqidatul Awam ini kan yang disebut awal berarti itu zamannya dari awal. Ada mungkin disuruh untuk maksudnya wa Ibrahim itu sesuai zamannya Nabi. Dan nato-nato lain semua pasti ada. Jadi yang nato-nya cuma ada Nabi itu empat nato lagi. Menjadi akal itu tak bisa. Bukan ada pun namun ini tak bisa alam dia ada pun mereka ada. Idris Nuhun dan Mak Solihin asal Nabi Soleh. Ibrahim. Kullu ini sekapi namun tabawan mereka itu. Itu orang masing-masing. Lutun bernabi Lut, Ismail bernabi Ismail, Ishak bernabi Ishak. Kadang Balik agar Nabi Ishak Yaqub dengan Yaqub, Yusuf dan Nabi Yusuf, wa Ayyub dan Nabi Ayyub ihtada, wa Ayyub dan Nabi Ayyub ihtada dan norok dan Nabi Ayyub. Shu'aib dan Nabi Shu'aib, Harun dan Nabi Harun, wa Musa dan Nabi Musa, wa Ilyasa dan Nabi Ilyasa. Zulkifli dan Nabi Zulkifli, Daud dan Nabi Daud, Sulaiman dan Nabi Sulaiman, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman ittabaa dan norok dan Nabi Sulaiman. Ilyas Nabi Ilyas, Yunus Nabi Yunus, Zakaria Nabi Zakaria, Yahya Nabi Yahya, itu huruf atau fakih. Isa Nabi Isa, wa Thaha Nabi Thaha, Nabi Muhammad, Fatimah Nabi Bekas. Terakhir dak ninggal sampai lainnya datang kesesatan itulah. Dengan jumlah Nabi. Dan semua Nabi itu mendapat karomahnya Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi dalam keselamatannya, terutama Nabi yang punya silsilah nasab dengan Nabi Muhammad. Di Nabi Ismail atas, karena dari Nabi turunan Ismail, itu semua mendapat rahmatnya Nabi Muhammad, karomahnya Nabi Muhammad. Oleh akhir tiba Ila huwa Adam alaihi salam.
Jadi Allah ini kan beri pengumuman kepada penduduk bahwa engkau adik makhluk sebagai cintai engkau. Terus nomor situ ya. Jadi malaikat penasaran siapa hari ila huwa ada. Ketika ada yang diciptakan, malaikat ada memang luar biasa, ibu dan luar biasa. Apa jangan-jangan makhluk yang Allah cintai, yang Allah hubungkan itu ada? Ila maksud ekotnya arti. Maksudnya kola malaikatu huwa kola ada malaikat huwa tidak bisa Muhammad ada malaikat Nabi. Kola ada bisa ada ilah wa ada kola ada benih adiliki ada benih Muhammad bihi uniluhu a'la mawati. Bahkan ada sebab Muhammad gara-gara Muhammad unilu amariku udah keadaan a'la mawati ke paling tingginya derajat. Tapi ada kalau dari derajat tinggi sampai para malaikat yang masuk usjudu li Adam fasajadu illa setuju malaikat dan manusia mau sujud ke Adam. Mak bisa kalau sujud dari Adam karena mereka itu langsung di Nabi Adam ada nur Muhammad. Jadi bisa uniluhu a'lal maratib ini gara-gara ada Nabi Muhammad. Terus ilah ini kemana luar biasa sampai selamat sebagai makhluk dikatakan selamat kecuali Nuh bersinorol kan Nuh. Pola Nuh ini bisa maksud si makhluk sebagai dicintai. Ilah wanu kola Nuh benih Muhammad jadi tidak bihi sebab Muhammad yang jubilan goroki. Nuh bisa selamat dari apa? Dari banjir bandang sebabnya dipenuh raganya Nabi Muhammad. Terus ilah wa Ibrahim malaikat Nabi Ibrahim istimewa ilah wa Ibrahim bihitakum hujjatu ala bani asnam wal belum ini jadi Ibrahim ini bisa mengkalah nafsu al-bahan, bisa mengkalah orang-orang kafir akibat masalah ketuhanan. Itu yang gara-gara Nabi Muhammad bergenerasi ilah wa Musa ilah wa Musa. Nabi Musa padahal tidak membawa Nur Muhammad, tapi kecipratan Nur bagi Nabi. Karena Nabi Muhammad ini kan bukan keturunan Nabi Musa. Makanya saat malaikat katanya ilah wa Musa qolan akhu. Qolan akhu walakin hada habibu wa Musa karimu wa muqatil. Orang istimewa dari sama Musa, ya Allah. Qolan akhu berarti Musa ini kerenan, maksudnya level. Jadi orang semangat orang soleh, meskipun dunia ketolongan, ada berbeda ini kadang kecipratan. Pada Nabi Musa, Nabi Isa ya kecipratan normal. Ini saya Nabi, saya sebut Al-Quran. Jadi tulis kami kemana apa? Semuanya ekonomi secara tafsir asri, dalam tafsir umum santai wa isri, istilah asri tulis kami Nabi yang harus diketahui. Kesehatan ini. Alaihi wassalatu alaihi panika semoga atas Adam ila diri aswalatu diri kebelasan berkeagungan. Aswalatu diri kebelasan berkeagungan bersama menghormatan. Jadi sholat ya ada takdir rahmat dan takdir rahmat yang kebelasan takdir yang keagungan. Jadi orang baca sholawat bahasa Ati yang Nabi melihat terus oleh rahmat, terus oleh keagungan, terus oleh penghormatan. Terus apakah itu bermanfaat bagi Nabi Muhammad? Dan Muhammad tak itu digunakan dia apapun oleh rahmat, tak itu digunakan dia apapun aku.
Saya itu lagi berbeda dan namanya apapun oleh penghormatan. Terus apa gunanya kita bersolawat, mendoakan Nabi kalau Nabi itu sudah sempurna? Ya, kenapa? Hikmahnya, gunanya diabadi abadi karena Nabi juru penyelamat maka abad untuk dikenal. Nah, salah satu bisa dikenal ketika abad punya soal. Mengenai Nabi akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alaihi sholatan. Paling semaan berkabeh di angkau hari kiamat. Ia paling punya mana sholat. Karena kenal emak karena di mana saja orang yang lebih dikenal pasti lebih diutamakan. Kemudian pun antara kesalahan dan tak kenal tak ada di ceritanya. Tapi coba yang di original, nol ya juga ada karena di original. Tapi disebut para ulama wasahahu bi annahu yantafi'u bi sholati sya'nuhu murtafi'un. Wasahahu bernakib pendapat Buddha ulama bi annahu sallallahu nabi intafa yantafi'u berikan oleh manfaat nabi bi sholati kalau kali sholawat saya. Jadi setiap ada orang baca sholawat itu Nabi tidak bekerja. Meskipun hakikatnya Nabi tidak butuh pada sholawat kita. Bahkan dengan sholawat yang dipanjatkan sya'nuhu murtafi'un dan meskipun hakikatnya Nabi tetap di derajat tertinggi tanpa kita sholawat. Maksudnya apa? Jangan sampai kita merasa membaca sholawat untuk meninggikan derajat Nabi, artinya seakan-akan tak bisa nekik mengambil tak sholawat. Kita bersolawat karena ingin dipandang Nabi, ingin dikenal Nabi, ingin mendapat syafaat Nabi. Walihim benatas keluarga Nabi madama selagi dalam kebenaran adanya mau punya alih semua selama-lamanya kau baca sholat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, boleh dikekalkan dalam tulisan dari hadis orang yang oleh sholawat selama tulis menjadi ibadah maka selama itu juga para malaikat yang lagi semua untuk mereka. Makanya Buddha semua kitab nanti Buddha mesti oleh sholawat karena ada riwayat hadis benar oleh sholawat selagi tulis menjadi ibadah maka sebab bina malaikat pasti akan yang lagi semua sampai bila kalau sampai mungkin tulis ibadah ini makanya nikmat umat Nabi oleh sholawat maka tak oleh sekolah kita sebenarnya sekolah ini lagi sekolah ngaji ini lagi sekolah ini ngaji lagi malaikat lagi sekolah akan berikan malaikat hatta hitan fil bahri sampai cukup sebagai nasi tapi lagi seorang untuk orang-orang yang nyari makanya sebagai ulama berpendapat orang yang nyari ilmu tak bagus akan cukup dan meskipun boleh pribadi tidak ada setuju tapi tetap hormat kita boleh tetap pendapat ulama tetap hormat artinya cukup ini kita kan berikan misalkan bisa oleh babi, misalkan bisa oleh patai, misalkan patai. Bahkan halalnya ikan itu disebutkan oleh Nabi dijawab kepada sahabat yang bertanya, padahal tak hanya cukup. Jadi pada sahabat ada terasa, yang dia benar semuanya, Terus sahabat itu Nabi ngomong. Aning ko audio kui aning kabar jadi kok menurut kami apa terus mau audio kui aning kasih kesalahan itu sesuatu akhirnya mereka ini Nabi ya Rasulullah
Kita ini kan melaut. Wa ma'ana qalilun minal ma. Kita bawa air sedikit. Afana tawaddau bimanil bahari. Kenapa bisa bagaimana untuk naik kasih? Jadi saya tanya lagi sahabat kenapa bisa? Kenapa sama pula untuk naik? Kenapa dia berkata huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Padahal sahabat tak adanya cukup. Tapi dia jawab kasih dia airnya suci orbiati benar oleh ikan. Kalau memang ikan itu tidak baik dimakan, apa adanya Nabi Adamu mengatakan bahwa kasih jadi benar oleh ikan. Jadi sahabat tak adanya cukup. Sahabat adanya air kasih oleh ikan, oleh itu kenging kesal itu nama ternyata oleh Nabi dijawab adik Yesus yang menyucikan berberat oleh ikan. Berarti akan kasih bagus. Juga dalam hadis lain yang mendoakan orang mencari ilmu memang kita tampil berhadis seatu orang nyari ilmu berikan cukup seperti makhluk seperti benda saya matahari. Jadi kalau mengatakan makan ikan laut itu tidak baik karena dia khususnya pada pencari ilmu, karena mereka mendoakan kamu mereka akan benar ibu juga tak usah makan nasi dari hatinya, tak usah makan apa-apa itu seperti bernanya kok kata ibu seperti tapi tak usah makan angin jadi kata ada itu bila angin kata mana artinya meskipun pendapat ini insya Allah benar tak bisa sembuh olehnya ilmu kita tak bagus kalau memakan nasi. Tapi setelah mulai baca hadis-hadis masa cukup ikan tak bagus. Ternyata mulai baca hadis-hadis alasannya kan itu memang karena ikan laut itu mendoakan pada para pencari. Ternyata benar-benar digali hadisnya bukan cuma ikan laut, semua yang terkena matahari itu tak usah terkena apa-apa. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita, tanpa mengurangi hormat untuk nasi tak kesokan karena sebagai guru lelaki boleh tak kesokan adalah kota saya. Bahkan Syekh Nawawi Banten berulama saya kenapa orang Jawa Syekh Nawawi Banten orang kecil mak bisa sampai ilmunya mendunia, kecerdasannya mendunia, karangannya dibaca mendunia, bahkan tafsirnya dijadikan pelajaran tetap di Al-Azhar Mesir. Ada yang contoh sebagai lama dulu karena Syekh Nawawi Banten meskipun kelima efektif sehingga Tanaran Banten Tanaran yang daerah pikirlah saya benar-benar tuntas. Cuma saya Nawawi ini tak pernah kerja. Yang Allah dari mulai pribadi, semua mengatakan cukup yang Nabi daerah Nabi juga yang cukup. Bukan saya sebagai orang yang ilmu bukan cuma cukup saja. Dan ilmu itu didapat bukan mengenai Nabi kita ada al-ilmu bitarki akli sama ilmu ini bisa boleh kalau tak akan cukup. Jadi dia punya al-ilmu bi ta'allum. Belajar tidak bisa. Pun kalau melewati sampai mati juga akan cukup. Tapi ya ajar ngajar. Kiamat seperti tongkar ya ordi mati di boleh akhirnya apa? Wa alaihi madam alaihi wal malak wal malaku ini malaikat Allah saya bila ada sekelaban tanpa dari sekolah ke umum dan yang sekolah ini lah apa panika tak ada makan mereka mewujud ada tak pernah dengar wala sarba dan tak ada minum mereka mewujud wala nama dan tak ada temu mereka mewujud lakukan di malaikat ia tak pernah dengar tak pernah sampai tak pernah minum tak sombong mereka tidak berketurunan mereka. Nah, kandungnya berapa jumlah malaikat?
la ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Saking banyak malaikat. Dan ini boleh juga meneliti anatomika yang luar biasa. Wal malakul ladzi ilaha illallah la akla la syarba wa la nama. Menggunakan ngaji kitab tauhid besar ketika madrasah ibtidaiyah pasti dijelaskan malaikat ini tak makan, tak minum, tak tidur, tak andi, nak dia. Karena lagi itu lalu saya sebut gimana? La akla la syarba wa la nama. Padahal secara ilmu arut, umpama yoga, wal malakul ladzi ilaha illallah la nafsa la syarba wa la nama bisa. La akla la nafsa wa la nama. Tidak mengenai itu arut. Kenapa setan makan Marzuki tidak menggantikan kata-kata syarba pada nafsa? Orang hawa, la akla la hawa wa la nama. La akla la nafsa wa la nama. Tangakan dari nafsu kata itu. Dan nafsu itu tidak disebutkan di sini. Kenapa? Karena memang terkadang malaikat itu nafsu. Tapi bukan nafsu makan, bukan nafsu farji, bukan nafsu perut. Kenapa? Malaikat kadang tak terima. Contoh, Nabi waktu di Taif, dibanding oleh orang Taif, malaikat terima nanti. Tak terima. Nabi malaikat, ini Nabi pun tak terima. Pulau lagi diri, mau jangan diri. Mau pesan yang Taif, pokoknya berarti. Besok di malaikat. Nabi Adam, Fir'aun, peranannya menyaman, madah. Mereka juga tak terima, nggak terima kamu sakit orang itu. Mana nyaman beroding aku mengira, pas mati madah ada. Itu bilang berarti pegel betul kan? Boleh istimewa, itu laut yang luar biasa. Meskipun dalam akidah awal tadi disebutkan ada kata nafsu, anak akidah awal yang dikarang memang untuk orang awam, tidak menyebutkan bahwa mereka tidak punya nafsu. Saya akan harus diomongin bahwa terkadang malaikat oke. Terus kenapa ulama mengatakan malaikat tidak punya nafsu? Maksudnya nafsu makan, nafsu farji. Tapi nafsu pegel tak terima juga mereka merajalela. Kalau malaikat melatih orang tak menghormati puasa. Orang tak menghormati puasa. Jadi malaikat itu benar. Ini terjadi dengan Nabi Muhammad. Karena menepaki mengenai Nabi saya tolong mengenai tak itu mengenai umat itu masuk neraka mak iyoda di mengenai Nabi pasti itu ternyata Nabi ada dengan lewati umat Muhammad rumah ini kiri neraka mata Nabi ada yang Muhammad wahai Muhammad kok umat itu berkiri di mereka di neraka berangkat dari Nabi mereka yang ayuhan malaikat kifu mereka kamu ini tak umatnya semua mereka kamu kekeli semua orang dari Nabi dan jika taat ke pengiran cuma pengiran mereka masyarakat ke neraka itu neraka lagi Nabi bukan orang kaji Nabi mereka ini kadang membantah gara-gara oke sering ngabus di Indonesia lah maksimal mereka kan kecil. Matur kanjeng Nabi. Amun aja ke Gusti Allah kanjeng Nabi ini sampai nekuk jenggot. Rasulullah ini kadang mau atur serius sampai jenggot. Amun aja kanjeng matur Gusti Allah. Ya Allah, tajinan aja jika wala sawfa yu'ti kalau bukan. Tajinan aja jika kalian mau puas dengan bulan. Saat dan bulan ngurus umat itu. Dan mungkin itu ngurus umat dan belum malaikat engkal. Langsung Gusti Allah, ya malaikat kifu wa atihu amra Muhammad. Malaikat ambu toro ya Muhammad. Bunuh malaikat ambu yang kita Nabi mereka sokan. Akhirnya mulai Nabi masuk sokan. Yang berarti malaikat pegel sama pegel.
mau pegang salah sampai kan Nabi nyuruh Abu Bakar itu rahasia kenapa Ali bin Awam tidak mengatakan la aklana nafsa wa la tapi la aklana syarqa wa la. Tapi ulama yang mengatakan mereka tidak punya nafsu benar juga. Tapi maksudnya ini adalah sukardi dan sumber perlu. Tafsir asri min Jibrilu wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad.